Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah al-Asran rahimakumullah, berjumpa kembali bersama Teteh Iim di sini. Mudah-mudahan ya kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, sehat baik secara lahiriah dan juga sehat secara batiniah kita. Kita selalu mengharap kepada Allah segala situasi kondisi apapun selalu penuh dengan rahmat, maghfirah dan inayahnya Allah. Kali ini Teteh membawa kitab Fathul Qorib ya. Ini merupakan kitab fikih. Dan Teteh itu sebelumnya pernah mengaji kitab Fathul Qorib yang membahas tentang bab toharoh ya, yang lebih spesifik menerangkan tentang bab air ya. Maka sekarang untuk faslun selanjutnya di sini ada faslun menerangkan tentang asiwak, tentang siwak ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Faslun fi isti'mali alatis sawaki. Di dalam ini fasal ini yang akan menjelaskan tentang bagaimana sih kita itu memakai alat siwak ya. Mungkin kalian sudah tahu ya apa itu siwak. Kata orang Sunda menyusur, caranya siwak teh. Dan mana siwak ini adalah wahwa min sunanil wudu'i. Bersiwak ini termasuk salah satu dari beberapa akan kesunahan di dalam wudu. Jadi siwak ini termasuk ke dalam salah satu sunatnya wudu gitulah. Wa yutlaku as-siwaku, dan siwak ini wayut lakus siwaku aidan, dan siwak ini juga itu dapat diungkapkan ala ma yustaku bihi min arakin wa nahwihi, untuk arti barang yang digunakan bersiwak, yakni kayu arok dan sejenisnya. Jadi alatnya untuk kita bersiwak di dalam kitab Fathul Qorib itu bagusnya menggunakan kayu arok. Tapi untuk zaman sekarang kita sepertinya agak sulit ya menemukan kayu arok. Maksudnya yang familiar kayaknya sekarang tuh jarang yang menggunakan kayu arok. Tapi kalau jualannya ya tentu adalah kayu arok. Sekarang tuh mau beli apapun itu di toko online itu mudah sekali untuk kita temukan. Ya, untuk kayu arok ini. Kalau zaman dulu itu Teteh masih ingat ketika masih kecil gitu ya, waktu almarhumah nenek Teteh itu nenek Teteh itu bersiwaknya memang menggunakan kayu arok ya. Kayu aroknya di itu apa tuh kayak digeprek-geprek gitu ya, akhirnya seperti kayak sapu gitu ya kan. Itu Masya Allah, jadi ingat sama nenek Teteh. Mudah-mudahan ada di dalam rahmat maghfirah Allah di alam kuburnya nenek Teteh. Wanahwihi ya, tetapi di sini ada selain dari kayu arok. Jadi kalau misalkan kita tidak familiar pada saat ini dengan kayu arok, bisa gak menggunakan sikat gigi? Bisa, seperti itu. Sebetulnya sih kita bisa menggunakan siwak itu dengan sesuatu yang kasaf-kasaf ya, tidak hanya dengan kayu arok saja. Wasiwaku mustahabun fi kulli halin, dan bersiwak ini hukumnya itu disunahkan di dalam semua keadaan. Nah ini yang perlu harus kita garis bawahi. Jadi kapan waktunya kita harus melakukan sunnah bersiwak, di sini dikatakan fi kulli halin, di dalam segala keadaan boleh saja kita melakukan bersiwak. Semakin sering bersiwak, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Wala yukrahu tanzihan, dan bersiwak itu tidak dimakruhkan. Maksudnya dengan di sini yang dimaksud itu dengan makruh tanzih ya. Illa ba'da zawali lis-saimi, kecuali setelah tergelincirnya matahari bagi orang-orang lis-saimi, bagi orang-orang yang sedang melakukan berpuasa, fardhon au naflan. Apakah itu puasanya puasa fardu atau puasanya puasa sunnah? Ini ada ikhtilafiyah nih, ada perbedaan pendapat ulama ya, sama Teteh dibacakan aja dulu. Watazulul karohatu, hukum makruh bersiwak itu dapat menjadi hilang bi ghurubis syamsi, ketika sudah terbenamnya matahari. Namun, nah di sini ada wakhtara. Wakhtara an-Nawawi adamal
karohati mutlaqan. Tetapi dengan apa pendapat yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi lebih memilih hukum tidak makruh bersiwak secara mutlak. Nah, jadi di dalam kitab takrib ini ada sebagian pendapat ulama, kan barusan Teteh sampaikan bersiwak ini sunnah dilakukan di dalam segala keadaan apapun, kecuali kalau misalkan kita dalam kondisi keadaan sedang berpuasa. Apakah itu puasanya puasa fardu atau misalkan puasanya itu puasa sunnah, maka lebih baik jangan dulu bersiwak. Ini ada sebagian pendapat ulama mengatakan lebih baik jangan bersiwak, dan bahkan itu hukumnya bisa menjadi makruh, yang tadinya sunnah bisa menjadi makruh. Ya, sejak kapan itu bisa menjadi makruh? Yaitu ketika ba'da zawal, ketika sudah lengsirnya atau tergelincirnya matahari gitu. Tetapi kalau pendapat ulama yang lain, contohnya yang seperti yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi, itu tidak menjadi makruh meskipun kita sedang berpuasa, enggak apa-apa kita bersiwak. Yang penting selama kita bersiwaknya itu berikhtiar, berhati-hati, jangan sampai ada yang masuk ke dalam tenggorokan kita. Jadi enggak menjadi makruh tadi, ya hukumnya tetap sunnah saja. Nah, berarti di sini kita sudah bisa paham ya, ada ikhtilafiyah, perbedaan pendapat ulama. Kalaupun mau dilakukan berarti kita mengikuti pendapat Imam Nawawi, tapi ingat ikhtiyat, harus berhati-hati gitu. Nah, wahuwa as-siwaku fi salasati mawadi'a asyaddu istihbaban min ghairiha. Nah, kan tadi dikatakan kalau bersiwak itu sunnah dilakukan di dalam segala situasi, kondisi apapun. Tetapi di dalam kitab takrib ini ada 3 tempat yang mana itu sangat disunnahkan kita untuk melakukan bersiwak tersebut. Nah, ini spesial banget nih, di ketiga tempat ini sangat disunahkan banget kita harus melakukan siwak. Mana yang pertama? Ahaduha, yang pertama salah satunya itu adalah inda taghayyuril fami min azmin. Yang pertama itu adalah ketika berubahnya bau mulut dikarenakan ada perubahan azm gitu ya, pakai hamzah, azmin, azm. Kila, emang azm itu apa? Azm itu huwa sukutun tawilun wa qila tarkul akli. Emang azm itu apa? Azm itu kalau di dalam kitab takrib ada yang mengatakan azm itu adalah dikarenakan sukutun tawilun. Jadi mulut kita itu diamnya lama sehingga mengakibatkan aroma kurang sedap di area mulut kita. Dan satu lagi pendapat mengatakan namanya azm itu adalah tarkul akli, dikarenakan kita meninggalkan makan yang cukup lama. Ya, emang itu suka ada perubahan mulut, iya ya. Coba kita rasakan kalau misalkan kita berpuasa ya, kita kan gak makan dari subuh gitu ya. Nanti udah siang hari, sore hari itu aroma mulut kita merasa gak nyaman ya. Ya itu termasuk salah satu azm, karena ada perubahan. Ya, maksudnya karena tidak makan sesuatu apapun yang masuk dengan yang lama sehingga ada perubahan di area mulut kita gitu. Kemudian wa inna maqala, ini pengarang mengungkapkan wa ghairuhu, ya ada bahasa wa ghairuhu di sini kan, bisa juga dibaca wa ghairihi ini. Maka ini yashmula, dan ada sebab taghayyurul fami selain dari azm itu, misalkan gini, sama Teteh dibaca dulu. Taghayyurul fami bi ghairi azmin ka akli dhirihin karihin min saumin wa basri wa ghairihima. Jadi tidak hanya mencakup akan perubahan bau mulut aja, sebab selain dari azm bisa aja misalkan kita sudah memakan sesuatu yang tidak nyaman nantinya ke mulut kita. Di sini dicontohkan seperti bawang merah atau bawang putih gitu ya, atau bisanya makan jengkol kali ya. Nah, jadi kalau kita sudah memakan makanan yang aromanya tidak sedap gitu ya. Jadi gini deh untuknya, yang di dalam kitab takrib ini, yang pertama itu disunnahkan banget kita itu untuk melakukan bersiwak ketika
Misalkan kita ini menjalankan IF misalkan ya, entertainment fasting, kapan kita boleh makan, kita berhenti makan itu kan biasanya jeda waktunya lama. Nah biasanya itu suka kalau misalkan kita tidak makan dengan waktu yang lama, biasanya itu suka ada perubahan di mulut kita. Nah maka bisa di sela-selanya itu kita melakukan bersiwak karena aroma mulut kitanya sudah tidak nyaman. Atau bisa saja perubahan mulutnya itu dikarenakan kita sudah memakan sesuatu, tetapi makan sesuatunya itu yang aromanya itu tidak sedap gitu ya. Ya ini yang dicontohkan, misalkan kita makan bawang merah mentah, kita makan bawang putih mentah atau apapun gitu ya. Udah makan pete misalkan. Nah, seperti itu juga sama, itu disunahkan banget sesudah makan makanan itu kita untuk melakukan bersiwak gitu. Wasani kemudian yang keduanya indal qiyami ail istinqadhi minan naumi. Yang keduanya itu adalah ketika kita sudah saat bangun dari tidur kita. Ayo coba. Kalau kita sudah bangun tidur, aromanya sedap apa sedap? Kayaknya sedap banget ya. Makanya sesudah kita bangun tidur itu juga disunahkan, mau tidur malam mau tidur siang sama saja. Disunahkan banget kita itu untuk bersiwak seperti itu. Nah sekarang untuk yang ketiga nih, wasalisu, dan untuk yang ketiganya indal qiyami ila sholati. Misalkan kita hendak mau melakukan sholat fardhon au naflan, mau itu sholatnya fardu atau sholatnya sunnah sama saja. Ya, jadi bagusnya ketika kita mau sholat itu bersiwak. Ya, kita sehari melakukan sholat 5 kali, berarti 5 kali kita melakukan siwak. Ketika mau sholat aja kita udah 5 kali melakukan sholat. Aduh, tapi seringnya lupa teh. Ya itu karena kita tidak terbiasa ya, makanya seringnya lupa. Itu apa itu? Ingat itu pertama nikah itu lihat suami itu. Apa itu kan kalau sholat itu suka pakai kampret panjang ya. Kalau sholat itu pakai lengan panjang, kampret itu kan bajunya panjang, lengannya panjang. Itu suka itu apa? Pakai ujung lengan di bajunya itu suka gini, terus suka lihat gitu sampai teteh itu gini. Oh, teteh suka diliatin gitu, ih lucu banget kata teteh. Yaitu bermaksud untuk bersiwak. Nah berarti itu bersiwaknya menggunakan kain kan? Emang bisa gitu teh bersiwak menggunakan kain? Bisa, karena itu kain juga kan termasuk salah satu yang kasaf ya, seperti itu. Itu kelakuan suami teteh itu. Tapi kalau teteh sendiri sih gak berani ya bersiwak menggunakan ujung kain yang ada di mukena gitu. Ya nanti bisa aja misalkan kita ya bisa aja ketika kita berwudu misalkan ya bersiwaknya seperti itu. Kita mau sholat berwudu ya kita bersiwak aja pakai sikat gigi ya. Itu kelakuan suami teteh itu, kalau bersiwaknya suka pakai kain itu. Oke, ya udah itu ada 3 ya yang dianjurkan di dalam kitab Fathul Qorib. Tetapi ini masih ada sedikit pembahasan. Wajata akadu aidon. Di sini juga ada yang sangat dianjurkan banget gitu ya untuk kita bersiwak. Fi ghairi salasatil madzukurati, selain dari 3 tempat yang sudah dijelaskan barusan gitu ya sama teteh. Mimma huwa madzukurun fil mutawwalati ka qiraatil qur'ani wasfirolil asnani. Nah, kemudian ditambahkan lagi di dalam ini kitab Fathul Qorib juga ada selain dari 3 tempat itu yang sama-sama disunahkan banget kita untuk melakukan bersiwak, yaitu misalkan ketika kita hendak mau ngaji ya, mau ngaji Quran, mau ngaji kitab, mau ngaji kita ke majelis ta'lim, pokoknya setiap kita mau ngaji disunahkan juga kita itu untuk bersiwak ya. Atau misalkan gigi kita itu sudah mendapati perubahan wasfiraril asnani, perubahan ketika gigi kita sudah mulai menguning. Wayusanu, dan di sini disunahkan juga nih. Ini yang terakhir ini. Kita kan setiap hari sikat gigi ya. Teteh ini mau tanya, kalau misalkan kita sikat gigi itu kita suka niat untuk bersiwak tidak? Ini kebanyakan sepertinya kalau kita sikat gigi ya sikat gigi aja teh. Nah, mulai dari sekarang di dalam bersiwak itu harus ada niat. Ya iyalah harus ada niat. Jadi kalau misalkan kita nanti sikat gigi, diniatkan sikat gigi itu adalah untuk bersiwak. Nah seperti kita juga mau berwudu, bisa kita bersiwak menggunakan sikat gigi dan itu tak perlu pakai pasta gigi.
Ya, sekali lagi itu tidak perlu menggunakan pasta gigi. Ya, karena bayangkan kalau kita pakai pasta gigi berarti kita sikat gigi ini satu hari 5 kali dong ya. Ya, jadi tak perlu pakai pasta gigi. Misalkan ya pakai pasta giginya misalkan pada malam hari atau pagi hari saja misalkan. Nah, jadi gitu. Nah, jadi di sini ada anjurannya. Bagaimana cara kita bersiwak? Yang pertama tentu adalah yanwiya bisiwakis sunnata. Harus niat dalam hati ketika kita sedang melakukan siwak tersebut, kali ini adalah hukumnya adalah sunnah. Wayastaka biyaminihi. Nah, di dalam bersiwak pun tuh ada aturannya. Bersiwak itu menggunakan tangan kanan. Kemudian wayabda'a bil janibil aimani min fammihi. Kemudian dimulaikan dari mulut bagian kanan. Ya, wa ayyumirrahu ala saqafi halqihi imraran latifan wa ala karosi. Kemudian menggerakkan siwak secara perlahan-lahan ya ke bagian langit-langit tenggorokan dan di atas gigi-gigi geraham. Jadi coba kalau kita bersikat gigi, kita memang ya menggunakan tangan kanan, tapi biasanya kalau kita sikat gigi tuh enaknya posisinya seperti ini ya. Ya, kalau pertama kali kita sikat gigi kan enaknya posisi seperti ini, sehingga apa yang pertama gigi kita gosok itu adalah bagian kirinya. Karena kan megangnya gini sehingga bagian kirinya yang kita kena. Nah, itu salah. Kalau misalkan kita diniatkan untuk bersiwak, ingat, ini contoh yang simpel aja. Mulai dari sekarang kalau kita mau sikat gigi, niatkan untuk bersiwak. Niat sunat bersiwak, udah pakai bahasa Indonesia aja, gak perlu ribet pakai bahasa Arab. Kalau kita gak bisa, pakai bahasa Indonesia aja. Niat sunat bersiwak karena Allah, udah itu udah jadi. Ini si sikat gigi memang pegangnya pakai tangan kanan, tapi posisinya dibalikan dulu. Jadi yang kita kosok itu adalah posisi gigi yang paling kanan dulu, diputar-putar gitu. Jadi posisi bersiwak itu bukan dimulai dengan yang gigi bagian kiri, tetapi gigi bagian kanan. Sedikit-sedikit ke tengah sampailah pada ke ujung samping. Kemudian disempurnakan yang dalam dan yang atasnya. Gitu ya. Jadi yang kemarin belum paham, kalau kita bersikat gigi mulai dari sekarang kita niatkan untuk apa? Untuk sunnah bersiwak. Udah sih, ini kalau di dalam kitab takrib itu pembahasannya pendek ya. Cuman ada pertanyaan nih ya, ada pertanyaan. Barusan Teteh bilang kan kalau bersiwak itu selain dari kayu arok boleh dengan yang lain ya? Boleh, iya. Dengan apa Teh? Dengan sesuatu yang kasar-kasar atau yang kasap-kasap. Ada nih timbul pertanyaan. Teh, kira-kira boleh gak kita itu bersiwak menggunakan permen karet? Ada-ada aja ini Teteh. Ya mungkin aja kan, namanya fikih ya kan? Ada kan itu apa tuh, nggak tahu tuh merek apa ya, nggak perlu bicara merek juga di sini kan ada ya kayak permen karet, tetapi katanya itu untuk salah satu pembersihan gigi. Nah sehingga kepikiran nih, ada timbul pertanyaan seperti itu bisa nggak ya kita bersiwak menggunakan permen karet tersebut? Nah itu sih sebetulnya kalau Teteh lihat di dalam kitab Fathul Qorib, di sini tidak ada ya pembahasan menggunakan permen karet tersebut. Tetapi kalau dilihat di dalam kitab Fiqh Madzhabul Arba'ah ada yang menjelaskan tentang hal ini. Maka di dalam kitab Madzhabul Arba'ah bisa, artinya syah kalau misalkan kita bersiwak menggunakan permen karet tersebut. Karena di dalam kitab Madzhabul Arba'ah itu ada bahasa boleh kita itu mengunyah permen karet, atau misalkan kita boleh dengan batang luban. Tahu nggak batang luban? Itu bagus banget loh, manfaat luban itu bagus sekali. Karena Teteh pernah baca di dalam kitab kitab Qurratul Uyun, bagi ibu yang hamil mengandung bagus sekali ketika mengkonsumsi luban atau mengunyah luban. Bagus sekali untuk meningkatkan kecerdasan janin yang ada di dalam kandungan kita. Nah, jadi gitu ya, di dalam kitab Madzhabul Arba'ah itu hukumnya diperbolehkan. Terus Teh, kalau misalkan kita bersiwaknya menggunakan cairan pembersih mulut bisa nggak? Ada kan yang jualan cairan pembersih mulut ya, banyak merek ya.
Udah paham ya cairan pembersih mulut. Untuk cairan yang kita kunyah gitu ya, itu kan untuk membersihkan, salah satunya untuk menyegarkan, membersihkan mulut juga karena itu kalau misalkan cairan pembersih mulut itu termasuk siwak tidak. Nah, baru kalau cairan pembersih mulut ini tidak termasuk siwak. Ini ada di dalam apa ini? Di dalam Minhajul Qawim kalau nggak salah. Ini ada di dalam kitab Minhajul Qawim. Kalau cairan pembersih mulut itu tidak termasuk siwak. Kenapa tidak termasuk siwak? Karena kan tadi boleh kita melakukan alat siwak itu dengan menggunakan alat-alat yang kasar. Sedangkan kalau air kan itu sifatnya latif, sifatnya lembut kalau air. Makanya kalau misalkan bersiwak menggunakan cairan pembersih mulut itu tidak syah. Ya, itu ada di dalam Minhajul Qawim. Udah ya, gitu ya. Oke, apa lagi nih yang dibahas yang berhubungan dengan siwak? Paidah ya. Paidahnya nih. Karena kalau kita itu sekarang itu apa ya, kalau ibadah itu kebanyakan seperti anak TK. Kalau kita tahu faidah-faidahnya, pahala-pahalanya, barulah kita mau melakukan. Tapi kalau misalkan kita belum tahu faidahnya, terkadang kita malas melakukan ibadah tersebut. Ya seperti layaknya anak TK, diiming-iming kalau kamu mau melakukan ini nanti dikasih makanan, nanti dikasih jajan, nanti dibawa jalan-jalan, barulah anak kita itu mau melakukan hal itu. Berarti kalau kita melakukan ibadah seperti itu ya percis banget kita seperti anak TK ya. Tetapi apakah itu masih termasuk ikhlas? Sama kok, itu masih termasuk ikhlas level kedua ya. Kita melakukan ibadah karena ingin mendapatkan pahala dari Allah dan juga takut dari siksanya Allah. Ya karena untuk level pertama kan memang cukup sulit ya, ibadah semata-mata karena Allah ya, tetapi setidaknya kita mengharapkan rahmat maghfirah Allah pun itu termasuk ikhlas kok. Nah, kalau fadilahnya apa dalam bersiwak? Banyak ya. Fadilah dalam bersiwak itu banyak banget seperti itu. Ya udah jelas lah kalau bersiwak itu kan memang diperintahkan oleh Allah. Berarti kan itu sudah termasuk salah satu ibadah. Kalau termasuk salah satu ibadah ya jelas apa yang kita harapkan dari Allah dalam melakukan ibadah tersebut. Ya kita ingin mengharapkan keridhaan Allah, kita ingin mengharapkan maghfirah Allah, kita ingin rahmannya Allah, kita ingin masuk ke dalam surganya Allah. Itu udah jelas karena itu merupakan salah satu bagian dari ibadah. Kalau misalkan kita itu dawam atau melanggengkan kita itu bersiwak setiap harinya, kita tidak pernah lupa, maka itu tahu nggak? Ini nih yang paling banyak disukai. Apa yang paling banyak disukai? Karena kalau misalkan kita, ini ada di dalam kitab apa ini ya? Kadang kita suka lupa ini pembahasannya. Kalau nggak salah ada di dalam kitab Ta'limul Muta'alim ini. Kalau misalkan kita bersiwak itu dapat mendatangkan kelapangan, kekayaan. Ya, dan itu dapat mempermudah rizki kita. Nah, ini sepertinya banyak yang senang. Seperti itu. Dapat mengharumkan mulut, menjaga kesehatan gigi, itu udah jelas ya. Seperti itu dapat kita rasakan. Dan bahkan bersiwak itu menurut salah satu pendapat ulama itu dapat meredakan sakit kepala. Seperti itu. Dengan barokahnya, faidahnya kita bersiwak. Ya. Karena apa? Karena dengan bersiwak itu menjadikan salah satu ikhtiar membersihkan semua kotoran-kotoran yang ada di lendir yang ada di daerah kepala. Jadi dengan bersiwak itu di area mulut itu ada berhubungan dengan syaraf ke kepala. Nah, dengan bersiwak membersihkan lendir-lendir yang berada di area kepala. Makanya tadi dikatakan oleh ulama itu bisa menjadikan salah satu terapi bagi meredakan yang sakit kepala. Karena mungkin ada saraf yang berhubungan kayak dari mulut itu ke bagian kepala, ke bagian otak lah, seperti itu. Apalagi ya? Apalagi ya? Paidahnya bersiwak itu dapat menajamkan mata, memperbaiki kualitas mata, kemudian dapat mencerdaskan, menambah apa ya? Ya dapat mencerdaskan, memperkuat hafalan-hafalan gitu. Karena kan tadi di dalam salah satu pendapat ulama tersebut dapat membersihkan lendir-lendir di area kepala, dan itu kan yang menjadikan salah satu sababiyahnya orang tersebut bisa menjadi mudah sekali terap untuk hafalan atau untuk kecerdasan ya, karena hilang dari lendir-lendir kepala tersebut. Nih untuk anak kita itu cocok banget ya.
untuk bersiwak. Ya kita juga sih karena kan ini ibadah gitu. Dan bahkan ini bisa menyambung ke hati. Jadi dengan bersiwak ini menjadikan salah satu sababiyah untuk membersihkan hati kita, dapat menyenangkan malaikat. Bahkan dalam satu riwayat kalau misalkan ada seseorang yang bersiwak, itu kita kan gak tahu dan kita gak merasa. Kalau kita sesudah bersiwak maka malaikat akan ada yang mendekati kita dan malaikat tersebut menjabat akan tangan kita sesudah kita melakukan siwak tersebut. Karena apa? Karena terlihat oleh malaikat itu semakin tampak bercahaya aura di wajah atau di muka kita. Ya meskipun kita tidak merasa ya ketika kita sudah bersiwak ada malaikat yang mendekati kita. Apalagi salah satunya dapat menjadikan menghilangkan kayak penyakit lepra. Banyaklah pokoknya, banyak banget. Dan bahkan ini yang paling penting, faidah di dalam bersiwak itu akan dimudahkan ketika sakaratul maut. Masya Allah, nah ini yang harus diperhatikan. Kalau kita sudah terbiasa melakukan bersiwak maka insya Allah akan dipermudahkan ruh ketika dicabut di dalam jasad. Kalau setiap kali kita bersiwak, tentu ingat tadi ya, ingat apa tadi? Ketika kita bersiwaknya jangan sampai kita lupa niatnya. Karena niat di dalam berpuasa, di dalam bayi juri kan dikatakan itu hukumnya wajib. Jadi kalau kita sikat gigi aja nggak pakai niat itu ya nggak jadi. Kita ya kayak sikat gigi aja, nggak dapatkan pahala sunnah bersiwaknya. Sebetulnya sih masih banyak juga ya fadilah-fadilahnya, cuman teteh lupa apa saja. Pokoknya fadilahnya banyak banget, cuman teteh lupa. Kalau yang pernah mengaji kitab Hasyiah Bujairomi ini ada ya pembahasannya fadilah-fadilah bersiwak itu di dalam kitab Hasyiah Bujairomi. Jadi begitu mungkin untuk ngaji pembahasan kita kali ini. Kita ngaji fikih, apa ilmu yang didapat kita hari ini bagi yang belum terbiasa untuk bersiwak atau yang sudah terbiasa untuk melakukan sikat gigi tetapi kita tidak pernah berniat di dalam bersikat gigi tersebut. Nah, mulai dari sekarang biar bisa menjadi ladang amal ibadah, niatnya ibadah karena Allah, bersikat gigilah dengan menggunakan niat. Apa tadi? Cukup aja niatnya pakai bahasa Indonesia. Niat aku bersiwak ya. Cek orang Sunda nama nyusur, niat aku sunat bersiwak karena Allah Ta'ala. Gitu ya. Mudah-mudahan pada hari ini bisa menjadikan tambah keilmuan untuk kita gitu ya, tambah keberkahan dan kita bisa menjalankan amal ibadah tersebut. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.